Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini lanjutan tujuan setelah kita mempelajari iman, maka kita harus mempelajari mengetahui apa tujuan Allah menciptakan kita sehingga kita makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengetahui tujuan itu kita bisa mempertahankan keimanan kita, mudah-mudahan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasyaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka mengira mereka diciptakan, kami ciptakan mereka itu main-main, tidak ada maksud dan tujuan? Sungguh mereka akan dikembalikan kepada kami, dan orang yang paling beruntung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ditakdirkan Allah, apapun yang diamanahkan oleh Allah, marilah kita manfaatkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah mentaati segala aturan Allah, kemudian berbuat baik, wa amilus sholihat, menjadi orang-orang yang soleh, itu bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beribadah, marilah kita banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu insyaallah ibadah-ibadah kita akan semakin baik, keimanan kita pun akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan menerima segala ketentuan Allah. Baik atau buruk, senang atau tidak menyenangkan, bahagia atau tidak bahagia, semua itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira setelah mengatakan beriman kepada Allah lalu mereka tidak akan diuji? Bisa saja ujian itu karena pekerjaan, bisa saja ujian itu karena rumah tangga, bisa saja ujian itu karena masyarakat, bisa saja ujian itu karena tetanggamu, bisa saja ujian-ujian itu karena anak-anakmu. Maka marilah kita menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berpikir positif, berpikir baik, dan berusaha mengamalkan apa perintah Allah, berusaha melaksanakan segala perintah Allah, dan berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita 5 kali wajib dalam sehari untuk mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberinya kehidupan, yang telah menciptakannya, yang telah menghidupkannya, menempati buminya, dan dipenuhi Allah semuanya. Mudah-mudahan jagalah salat kita, jagalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan meningkatkan ibadah maka keimanan kita akan semakin baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian baik, ujian buruk, pekerjaan, jabatan, dan lain-lain, bahkan itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Dulu kita mati tidak ada, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan melihat siapa yang paling baik amal kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan di akal kita bahwa apapun yang kita punya, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang kita
bisa cari dalam hidup ini semua adalah amanah Allah. Mari kita jaga amanah Allah, karena dengan menjaga amanah Allah, mudah-mudahan kita akan menjaga tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Ketika dipanggil solat, solatlah. Ketika dipanggil berbuat baik, berbuat baiklah. Ketika kita pernah melakukan kesalahan, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulah, dan rasulku. Karena mencontoh rasul yang telah diajarkan ulama, guru-guru kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itulah suri tauladan yang paling baik, sehingga dengan berusaha mengikuti apa yang telah dituntun oleh ulama, guru-guru kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang betul-betul sesungguhnya, kebahagiaan yang akan terasa oleh manusia itu sendiri ketika beriman kepada Allah. Kebahagiaan sesungguhnya ketika hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati segala aturan Allah dan berusaha meninggalkan larangan Allah. Wa amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kita mengkhianati amanah-amanah Allah. Mata kita amanah Allah, telah banyak kita berbuat zalim. Telinga kita telah banyak mendengar kezaliman. Tangan kita telah banyak melakukan kezaliman. Perut kita telah banyak memasukkan barang-barang yang tidak pada amanah Allah. Kemudian syahwat kita, kemudian kaki kita, kemaluan kita, mari kita jaga. Mudah-mudahan dengan menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah ketika kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, banyak belajar, banyak mendengar pemahaman-pemahaman baik, akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala ahlil jannah. Karena man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Apapun ujian, apapun cobaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, justru kita akan semakin meyakini, hati kita semakin meyakini semua itu atas kasih sayang Allah. Barang siapa yang mati di dalam hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, pasti dia akan masuk surga. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat. Mari kita melaksanakan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah bagi orang-orang yang beriman. Jikalau ada salah dalam menyampaikan nasihat dan menyampaikan agama kepada alim ulama, kepada kiai, kepada ustaz-ustaz dan pengajar-pengajar agama, para sesepuh-sesepuh, mohon saya dimaafkan dan dimaklumi. Semua ini hanya bagaimana kita saling menasehati saja menjadi kebaikan. Semoga mudah-mudahan menjadi kebaikan saja, dan kita digolongkan Allah orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kekeliruan-kekeliruan kita, jangan sampai berputus asa. Semua pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka itu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Niscaya akan kuampuni dosa-dosanya semuanya, karena akulah yang maha pengampun, pengasih, maha penyayang. Sungguh banggalah kita ketika solat, Allahu Akbar, maha besar Allah. Semua ini atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Rahman Rahim. Allah lah yang maha pengasih, maha penyayang. Dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah, justru akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.